Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas alam maut. Dan alam maut tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Kita juga bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang mempercayai bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan. Melalui kebangkitan Yesus hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kita terus mempercayai Tuhan sepenuhnya. Iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga dari waktu ke waktu kita tidak lagi meragukan janji Tuhan. Kita tidak meragukan lagi tentang kuasa kebangkitannya. Karena kebangkitannya dibuktikan hari ini. Sebab dia hidup ada hari esok. Hari ini firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ayat ini ditulis jauh sebelum kematian Yesus. Ayat ini ditulis jauh sebelum kebangkitan Yesus. Tapi ayat ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Yesus pada saat itu mengenai ayat ini bukan cuma sekedar isapan jempol. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membuktikannya bahwa melalui dia saja kita sampai kepada Bapa. 3 hari yang lalu kita merayakan kematiannya. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Jadi apa yang disampaikannya itu benar-benar dibuktikannya. Dikatakan tadi bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hari ini saya akan memberikan 3 hal dari renungan kita melalui kebangkitan Yesus. Yang pertama yaitu tentang jalan. Dikatakan bahwa di dalam Yesus kita ditunjukkan jalan. Suatu jalan baru yang membuat kita memiliki tujuan. Saya percaya bahwa tentunya Tuhan pasti memberikan sebuah tujuan sebelum akhirnya dia bicara tentang jalan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa kita memiliki jalan yang pada akhirnya kita punya tujuan. Jalan yang dulu kita tempuh adalah jalan yang penuh kegelapan, yang menuju kepada kematian. Dan di sana tidak ada jaminan keselamatan. Sampai akhirnya Yesus menemui kita. Dan kita dibawa kepada jalan yang baru, yang menuju kepada suatu tujuan yang pasti, yaitu keselamatan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan kepada saudara, melalui Paskah, melalui kebangkitan Yesus, bahwa apa yang pernah dia sampaikan itu dibuktikannya. Percayalah kepada dia. Sebab di dalam Yesus sebagai jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, yang berikutnya selain jalan ada kebenaran di sana. Saat kita memulai suatu perjalanan, tentunya itulah perjalanan yang baru bersama dengan dia yang adalah pemandu kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah kebenaran. Saat kita memulai sebuah perjalanan, itulah perjalanan baru bersama dia yang adalah pemandu kehidupan kita. Saat orang melakukan perjalanannya, banyak hal-hal yang akan dia temui di perjalanan itu. Peristiwa demi peristiwa, bahkan setiap event, setiap momen dan sebagainya, pasti mereka menjumpai itu. Bahkan bisa jadi akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda arah dalam perjalanan itu, yang bisa saja membuat kita lemah di perjalanan kita. Oleh sebab itu Yesus berkata, akulah kebenaran. Dalam hidup kita, setiap hari selama kita masih ada di bumi ini, kita terus saja bergumul, kita mengalami struggle dengan yang namanya kebenaran. Kebenaran bukanlah sebuah kebenaran sampai kita menganggapnya itu sebuah kebenaran. Ada kebenaran menurut dunia, kebenaran menurut culture, budaya, kode etik, sosial media, opini-opini yang dihasilkan. Dan itu dianggap sebuah kebenaran. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita tidak dapat membendung tsunami informasi. Kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar atau mana informasi yang hoax. Itu sebabnya kita perlu kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu kita temukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kebenaran yang dimaksudkan adalah tentang identitas diri kita. Kebenaran siapa kita di dalam Tuhan. Kebenaran yang sebenarnya yang harus kita jadikan pegangan dalam hidup ini. Kebenaran yang berasal dari Tuhan, yaitu dari firman-Nya. Karena ada banyak kepalsuan yang terbungkus rapi dalam balutan gagasan atau opini-opini kebenaran. Hati-hati. Itu sebabnya Yesus menjadi kebenaran bagi hidup kita, agar kita tidak terombang-ambing dalam menentukan kehidupan ini, dalam menentukan arah tujuan kita.
Seringkali ada begitu banyak suara-suara yang terdengar di telinga kita. Itu sebabnya saya rindu setiap kita untuk dapat membedakan antara voice dengan noise. Saudara tahu voice? Tentunya saudara tahu, bukan? Saudara tahu noise? Pasti tahu. Nah, perbedaan antara voice dan noise itu adalah di sini. Ketika kita mendengarkan begitu banyak pendapat orang-orang dunia, hati-hati saudaraku, itu noise. Suara yang berisik di telinga kita. Suara yang menurut mereka itu adalah sebuah kebenaran, yang tentunya sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Itu noise. Suara begitu banyak pendapat-pendapat teman-teman kita, pendapat-pendapat orang-orang di sekitar kita, itu noise. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah dengarkan voice yang sesungguhnya. Voice itu suaranya lembut tapi menggelegar. Voice itu membuat diri kita semakin mantap dalam menjalani kehidupan ini. Voice itu membuat kita berdiri teguh sekalipun kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya dengarkan voice yang benar hari ini. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Amsal berkata bahwa ada orang mengira bahwa jalan itu lebar dan lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu sebabnya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang sejati. Tentunya kebenaran itu yaitu adalah Yesus Kristus. Nah, yang berikutnya adalah kehidupan. Kehidupan yang Tuhan rancangkan dari penciptaan kita adalah sebuah kehidupan yang sungguh indah, full of blessing and victorious. Tetapi mengapa apa yang kita rasakan dan jalani justru berbeda? Ingat saudaraku, bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan harapan, yang melihat bahwa masa depan kita itu indah dan baik. Tetapi pada kenyataannya yang kita lihat adalah bahwa justru sebaliknya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Yesus pernah menyatakan sebuah perumpamaan, yaitu tentang gandum dan ilalang. Ia berkata, biarkan keduanya tumbuh bersama-sama hingga musim menuai, dan aku akan memisahkannya antara gandum dan ilalang. Gandum dimasukkan dalam lumbung, sementara ilalang itu dibakar. Perhatikan baik-baik. Gandum masuk lumbung dan ilalang dicampakkan ke dalam api. Mereka sama-sama bertumbuh. Mereka ada di tempat yang sama. Suplainya juga sama. Tetapi bedanya adalah apa? Gandum itu mengeluarkan bulir atau mengeluarkan buah, sedangkan ilalang tidak ada sama sekali, alias kosong. Nah, keduanya sama-sama tumbuh, artinya apa? Hidup. Mereka berdua hidup. Tetapi hidup ilalang tidak mengeluarkan kehidupan seperti pada kehidupan gandum. Gandum mengeluarkan bulir gandum. Bukankah bulir gandum dapat digunakan untuk bahan makanan bagi kita manusia? Jadi hidup yang mengeluarkan kehidupan itu adalah kuncinya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ketika engkau mengalami kebangkitan daripada Kristus Yesus, engkau memiliki sebuah kehidupan. Dan pastikan bahwa kehidupanmu menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Lumbung itu berbicara tentang suatu tempat yang diprotektif untuk suatu tujuan yang lebih baik. Tentunya membawa kita kepada apa? Next level. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketiga hal ini seharusnya kita miliki. Apa itu? Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jika Yesus benar-benar ada dalam hidup kita, melalui kuasa kebangkitannya yang hari ini kita rayakan, biarlah hidup kita menjadi petunjuk jalan kepada orang-orang buta yang ada di sekitar kita, dan membawa mereka kepada kebenaran sejati yang berasal dari firman Kristus, dan bukan opini-opini dunia, narasi-narasi dunia yang digoreng dengan sedemikian rupa, sehingga akhirnya kita bisa berdampak bagi orang lain, berbuah kehidupan bagi orang lain. Orang yang tadinya mati ketika berjumpa dengan kita yang mempercayai firman Tuhan, yang mengalami jalan, yang mengalami kebenaran, yang mengalami kehidupan dalam hidup ini. Maka saya percaya bahwa ketika orang itu melihat kita, sama seperti Paulus berkata, kamu adalah suratan terbuka yang dibaca oleh semua orang. Saya katakan kepada saudara bahwa melalui kebangkitan Yesus hari ini yang kita rayakan, biarlah hidup kita benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita berdampak bagi orang lain. Hidup kita berbuah bagi orang lain. Saya berdoa hari ini saudara dikasihi Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka boleh menyaksikan bahwa ada kuasa kebangkitan yang terwujud nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kemenangan mutlak yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu lewat kematiannya dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia berkuasa.
dan roh yang sama itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya rindu mengajak Bapak Ibu semuanya, ketika engkau merayakan Paskah malam hari ini, biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga ketika ada badai, ada tofan, ada narasi-narasi yang mungkin digoreng sedemikian rupa, kebenaran-kebenaran palsu yang mungkin mempengaruhi kita, tetapi melalui firman kebenarannya, maka kita dapat membedakan mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang palsu. Hari ini sudah dikasih Tuhan, sekali lagi saya berdoa, biarlah kita semuanya bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.